Tuhan yang sejati. Jika Paduka memeluk agama Islam, manusia Jawa tentu kemudian Islam semua. Badan halus hamba sudah tercakup dan menunggal menjadi tunggal. Lahir batin jadi tinggal kehendak hamba saja. Adam atau wujud bisa sama. Jika saya ingin mewujud, itulah wujud hamba. Kehendak Adam bisa hilang seketika, bisa mewujud dan bisa menghilang seketika. Raga hamba itu sifat dewa. Badan hamba seluruhnya punya nama-nama sendiri. Coba Paduka tunjuk Sabdo Palon. Semua sudah jelas sampai tidak kelihatan Sabdo Palon. Tinggal asma meliputi badan. Tidak muda, tidak tua, tidak mati, tidak hidup. Hidupnya meliputi dalam matinya. Adapun matinya meliputi dalam hidupnya, langgeng selamanya. Sang Prabu bertanya di mana Tuhan yang sejati. Sabdo Palon berkata, tidak jauh, tidak dekat. Paduka bayangannya, Paduka wujud sifat sukma, sejati tunggal budi, hawa dan badan. Tiga-tiganya itu satu, tidak terpisah tetapi juga tidak berkumpul. Paduka itu Raja Mulia, tentu tidak akan hilaf kepada kata-kata hamba ini. Apa kamu mau masuk agama Islam? Tanya sang Prabu. Sabdo Palon berkata dengan sedih, ikut agama lama kepada agama baru tidak. Kenapa Paduka berganti agama tidak? Bertanya kepada hamba. Apakah Paduka lupa nama hamba? Sabdo Palon, yang artinya kata-kata. Palon artinya kayu pengancing kandang. Naya artinya pandangan. Genggong artinya langgeng tidak berubah. Jadi bicara hamba itu bisa untuk pedoman orang tanah Jawa langgeng selamanya. Bagaimana ini aku sudah terlanjur masuk agama Islam, sudah disaksikan syahid. Aku tidak boleh kembali kepada agama Buddha lagi. Aku malu apabila ditertawakan bumi langit. Ya sudah, silakan Paduka jalani sendiri. Hamba tidak ikut-ikutan. Sunan Kalijaga kemudian berkata kepada sang Prabu, yang isinya jangan memikirkan yang tidak-tidak, karena agama Islam itu sangat mulia. Ia akan menciptakan air yang disumber sebagai bukti. Lihat bagaimana baunya. Jika air tadi bisa berbau wangi, itu pertanda bahwa sang Prabu sudah mantap kepada agama Rasul. Tetapi apabila baunya tidak wangi, itu pertanda jika sang Prabu masih berpikir Buddha. Sunan Kalijaga kemudian mengheningkan cipta. Seketika air sumber menjadi berbau wangi. Sunan Kalijaga berkata kepada sang Prabu, seperti yang sudah dikatakan, bahwa sang Prabu nyata sudah mantap kepada agama Rasul karena air sumber baunya wangi. Sabdo Palon berkata kepada sang Prabu, itu kesaktian apa? Saktian kencing hamba kemarin sore dipamerkan kepada hamba. Seperti anak-anak jika hamba melawan kencing hamba sendiri. Paduka dijerumuskan, hendak menjadi lawan suka menurut ikut-ikutan. Tanpa guna hamba asuh. Hamba wirang kepada bumi langit, malu mengasuh manusia tolol. Hamba hendak mencari asuhan yang satu mata. Hamba menyesal telah mengasuh Paduka. Jika hamba mau mengeluarkan kesaktian, air kencing hamba kentut sekali saja sudah wangi. Jika Paduka tidak percaya, yang disebut pedoman Jawa yang bernama Manikmaya itu hamba. Yang membuat kawah air panas di atas gunung Mahameru itu semua hamba. Adikku Batara Guru hanya mengizinkan saja. Pada waktu dahulu tanah Jawa gonjang-ganjing, besarnya api di bawah tanah. Gunung-gunung hamba ketuti. Puncaknya pun kemudian berlubang. Apinya banyak yang keluar. Maka tanah Jawa kemudian tidak bergoyang. Maka gunung-gunung tinggi puncaknya, keluar apinya serta ada kawahnya, berisi air panas dan air tawar. Itu hamba yang membuat. Semua tadi di atas kehendak Lata wal Hujwa yang membuat bumi dan langit. Apa cacatnya agama Buddha? Manusia bisa memohon sendiri kepada Yang Maha Kuasa. Sungguh jika sudah berganti agama Islam, meninggalkan agama Buddha, keturunan Paduka akan celaka. Jawa tinggal Jawan, artinya hilang, suka ikut bangsa lain. Besok tentu diperintah oleh orang Jawa yang mengerti. Coba Paduka saksikan, bulan depan tidak kelihatan, biji mati tidak tumbuh, ditolak oleh dewa.
walaupun tumbuh kecil saja hanya untuk makanan burung, padi seperti kerikil, karena Paduka yang salah, suka menyembah batu. Paduka saksikan besok tanah Jawa berubah udaranya, tambah panas, jarang hujan, berkurang hasil bumi, banyak manusia suka menipu, berani bertindak nista dan suka bersumpah. Hujan salah musim, membuat bingung para petani. Sejak hari ini hujan sudah berkurang sebagai hukuman banyak manusia berganti agama. Besok apabila sudah bertaubat, ingat kepada agama Buddha lagi dan kembali mau makan buah pengetahuan. Dewa kemudian memaafkan. Hujan kembali seperti zaman Buddha. Sang Prabu mendengar kata-kata Sabda Palon dalam batin merasa sangat menyesal karena telah memeluk agama Islam dan meninggalkan agama Buddha. Lama beliau tak berkata. Kemudian ia menjelaskan bahwa masuknya agama Islam itu karena terpikat dari kata Putri Cempa yang mengatakan bahwa orang agama Islam itu kelak apabila mati masuk surga yang melebihi surga orang kafir. Sabda Palon berkata sambil meludah, sejak zaman kuno, bila laki-laki menurut perempuan pasti sengsara, karena perempuan itu utamanya untuk wadah, tidak berwenang memulai kehendak. Sabda Palon banyak-banyak mencaci sang Prabu. Kamu celah sudah tanpa guna, karena sudah terlanjur. Sekarang hanya kamu kutanya, masihkah tetapkah tekadmu? Aku masuk agama Islam sudah disaksikan oleh si Syahid, sudah tidak bisa kembali kepada Buddha lagi. Sabda Palon berkata bahwa dirinya akan memisahkan diri dengan beliau. Ketika ditanya perginya akan kemana, ia menjawab tidak pergi, tetapi tidak berada di situ, hanya menempati yang namanya Semar, artinya meliputi wujud. Anjelela Kalingan Padang. Sang Prabu bersumpah, besok apabila ada orang Jawa tua berpengetahuan, yaitulah yang akan diasuh Sabda Palon. Orang Jawa akan diajari tahu benar dan salah. Sang Prabu hendak merangkul Sabda Palon dan Naya Genggong, tetapi kedua orang tersebut musnah. Sang Prabu kemudian menyesal dan meneteskan air mata. Kemudian berkata kepada Sunan Kalijaga, besok negara Blambangan gantilah nama dengan negara Banyuwangi, agar menjadi pertanda kembalinya Sabda Palon ke tanah Jawa membawa asuhannya. Adapun kini Sabda Palon masih dalam alam gaib. Probolinggo dan Bagerwari. Sunan Kalijaga kemudian diperintahkan mendandai air sumber. Jika bau harumnya hilang, besok orang Jawa akan meninggalkan agama Islam kembali ke agama Kawruh. Sunan Kalijaga kemudian membuat 2 buah tabung bambu, yang satu diisi air tawar, satunya diisi air sumber. Air sumber tadi untuk pertanda, jika bau wangi hilang, orang tanah Jawa akan kembali ke agama Kawruh. Tabung setelah diisi air kemudian ditutup daun pandan dan dibawa 2 orang sahabatnya. Prabu Brawijaya kemudian pergi, diiringkan Sunan Kalijaga dan 2 orang sahabatnya. Malam harinya istirahat di sumber Waru. Esok harinya tabung itu dibuka, airnya dicium masih wangi. Kemudian segera melanjutkan perjalanan lagi, agar ketika matahari tenggelam sudah sampai di Panarukan. Sang Prabu istirahat di sana. Pagi harinya air dicium masih wangi. Sang Prabu kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Sesudah matahari tenggelam, mereka telah sampai di Besuki. Sang Prabu beristirahat di sana. Esok harinya tabung air dicium, masih berbau wangi. Sang Prabu kemudian meneruskan perjalanan sampai matahari tenggelam. Sampai Probolinggo, di situ juga istirahat semalam. Esok paginya air itu dilihat lagi. Air yang tawar masih enak, tetapi berbusa harum. Dicium baunya menjadi bacin atau busuk, lalu dibuang. Sang Prabu kemudian berkata kepada Sunan Kalijaga, Probolinggo dibesuk namanya 2, Probolinggo dan Bangerwari. Di sini besok menjadi tempat untuk perkumpulan orang-orang yang mencari pengetahuan, kepintaran, dan kebatinan. Probolinggo artinya perbawanya. Orang Jawa tertutup dengan prabawa tetangga. Sang Prabu kemudian segera meneruskan perjalanan.
agar dalam waktu 7 hari sudah sampai di Ampel Gading. Nyai Ageng ambil menyambut, kemudian menyembah kepada Sang Prabu sambil menangis bercucuran air mata. Sang Prabu kemudian berkata, "Jangan menangis, sudahlah, semuanya sudah menjadi kehendak Yang Maha Kuasa. Aku dan kamu hanya sekedar menjalani. Semua peristiwa ini sudah ditulis dalam Lauh Mahfuz. Baik buruk jangan ditolak. Sudah kewajiban orang hidup sabar dan menerima." Nyai Ageng Ampel kemudian berkata kepada Sang Prabu, melaporkan tingkah laku cucunya, Prabu Jimbun, seperti yang sudah diceritakan di depan. Sang Prabu kemudian memerintahkan untuk memanggil Prabu Jimbun. Nyai Ampel mengutus santri ke Demak dengan membawa surat. Sesampainya di Demak, surat disampaikan kepada Sang Prabu Jimbun. Tidak lama kemudian Prabu Jimbun berangkat menghadap ke Ampel. Putra Raja Majapahit yang bernama Raden Bondan Kejawen ditaruh. Mendengar berita bahwa negara Majapahit dibedah oleh Adipati Demak, malah Sang Prabu meloloskan diri dari istana. Tidak jelas kemana larinya. Merasa tidak enak pikirnya, maka kemudian pergi ke Majapahit. Raden Bondan Kejawen menyamar untuk mencari berita di mana ayahandanya. Sesampainya di Surabaya, ia mendengar berita bahwa Sang Prabu ada di Ampel, tetapi kemudian sakit. Raden Bondan Kejawen kemudian mengaturkan sembah bakti. Sang Prabu bertanya, "Siapa yang menyembah ini?" Raden Bondan Kejawen berkata, "Hamba putra Paduka Bondan Kejawen." Sang Prabu kemudian merangkul. Sakitnya Sang Prabu semakin parah. Beliau merasa sudah akan pulang pada zaman Kalanggengan. Kata beliau kepada Sunan Kalijaga demikian, "Sahid, mendekatlah kemari. Aku sudah akan kembali ke zaman Kalanggengan. Buatlah surat ke Pengging dan Ponorogo. Nanti ku beri tanda tangan. Aku sudah terima hancurnya Majalengka. Jangan ada perang berebut tahtaku. Semua tadi sudah kehendak Yang Maha Suci. Yang ada perang karena hanya akan membuat kekacauan dunia. Sayangilah rakyat dan jangan merusak tanah Jawa. Menghadaplah ke Demak. Jangan ada yang memulai perang setelah aku. Ku minta kepada Yang Maha Kuasa, perangnya akan kalah." Kembali ke alam Kelanggengan. Sunan Kalijaga kemudian menulis surat. Setelah selesai kemudian ditandatangani oleh Sang Prabu. Kemudian diberikan kepada Adipati Pengging dan Ponorogo. Sang Prabu kemudian berkata, "Sahid, setelah aku tidak ada, pandai-pandailah kamu memelihara anak cucuku. Aku titip anak kecil ini. Seketurunannya asuhlah. Bila ada untungnya besok, anak ini akan bisa menjadi menurunkan bibit tanah Jawa. Dan lagi pesanku kepada kamu, apabila aku sudah kembali ke alam Kelanggengan, kuburkan aku di Majapahit sebelah utara Laut Buatan. Adapun kuburanku diberi nama Sastra Wulan. Siarkan kabar bahwa yang dikubur di situ Raja Putri Cempa. Dan lagi pesanku, besok anak cucuku jangan sampai kawin dengan lain bangsa. Jangan sampai membuat panglima perang orang bangsa lain." Sunan Kalijaga kemudian menjawab, "Apakah Sang Prabu tidak memberi izin kepada putra Paduka Prabu Jimbun untuk menjadi raja di tanah Jawa?" Sang Prabu berkata, "Ya, ku beri izin, tetapi hanya berhenti 3 keturunan." Sunan Kalijaga meminta petunjuk apa arti nama kuburan Sang Prabu. Sastra artinya tulisan, Wulan artinya cahaya dunia. Artinya kuburanku hanya seperti cahaya rembulan. Apabila masih kemilau cahaya rembulan, nanti orang Jawa ingat bahwa kematianku sudah memeluk agama Islam. Maka aku tinggikan Putri Cempa, karena aku sudah dipetinakan oleh si Patah, serta tidak dianggap laki-laki sampai aku disia-siakan seperti ini. Maka aku hanya mengizinkan ia menjadi raja hanya dalam 3 keturunan. Karena si Patah itu dari 3 bangsa, Jawa, Cina, dan raksasa, maka ia tega kepada ayah serta ngawur caranya. Maka wasiatku, anak cucuku jangan kawin dengan lain bangsa.
karena dalam berkasih kasihan dengan orang lain, bangsa tadi tidak bisa merubah keyakinan, bisa mencelakai hidup. Maka aku memberi wasiat jangan mengangkat panglima perang orang yang lain bangsa, karena akan menginjak gustinya. Dalam berperang mendua hati. Sudah Syahid, semua wasiatku tulislah. Sang Prabu setelah bersabda demikian, tangannya kemudian bersedekap terus wafat. Jenazahnya kemudian dikuburkan di Astana Sastraulan Majapahit. Sampai sekarang terkenal bahwa yang dikubur di situ adalah sang Putri Cempa. Adapun sebenarnya Putri Cempa itu wafatnya di Tuban, tepatnya kuburan di Karang Kemuning. Setelah 3 hari wafatnya Prabu Brawijaya, dikisahkan Sultan Bintara atau Raden Patih baru datang dan bertemu Nyai Ageng Ampel. Nyai Ageng berkata, "Celaka kamu Jimbun, tidak melihat wafatnya ayahanda, jadi tidak bisa sungkem serta minta izin olehnya menjadi raja, serta minta ampunan semua kesalahan yang sudah kau perbuat." Prabu Jimbun berkata kepada Nyai Ageng, ia hanya bisa pasrah kepada takdir. Barang yang sudah terlanjur hanya bisa dijalani. Sultan Demak diampel 3 hari dan kemudian pulang kembali ke Demak. Diceritakan Adipati Pengging dan Ponorogo, yaitu Pangeran Handayaningrat, Dipengging dan Raden Batara Katong, sudah mendengar berita bahwa negara Majapahit dibedah oleh Adipati Demak dengan menyamar menghadap kepada Sang Prabu pada waktu hari raya. Adapun Prabu Brawijaya dan putra Raden Gugur meloloskan diri di istana dan tidak ketahuan bersembunyi di mana. Adipati Pengging dan Adipati Ponorogo sangat marah. Keduanya kemudian menyiapkan sebuah pasukan hendak menyerang Demak, membela ayah merebut tahta. Para prajurit sudah siap senjata untuk menempuh perang, hanya tinggal berangkat. Tiba-tiba datang utusan dari Sang Prabu Brawijaya memberikan surat wasiat. Adipati Pengging dan Adipati Ponorogo segera menerima dan membaca surat tersebut. Surat itu kemudian disembat dengan meneteskan air mata berat. Keduanya terhenyak, marah, giginya kemerutuk, wajahnya merah seperti api, dan kata-katanya kentus menyumpah kepada ayahnya sendiri. Mudah-mudahan jangan hidup lebih lama lagi, agar tidak memperpanjang rasa malu. Kedua Adipati ngotot tidak mau menghadap ke Demak karena gelap pikirannya. Kemudian keduanya jatuh sakit dan tidak lama kemudian meninggal. Sekalaning Majapahit. Adapun menurut pendapat lain yang matinya Adipati Pengging dan Ponorogo karena ditenung oleh Sunan Giri agar jangan mengganggu di belakang hari. Maka cerita hancurnya negeri Majapahit itu disembunyikan, tidak seimbang dengan kebesaran serta luasnya kekuasaan. Semua itu untuk menutupi rahasia raja. Seorang putra memusuhi ayahandanya, apabila dipikirkan sangat memalukan. Sejarah hancurnya Majapahit disemukan oleh para pujangga bijaksana menjadi demikian. Karena karomah para wali, keris Sunan Giri ditarik keluar ribuan tahun yang menyemangati orang Majapahit. Mahkota Sunan Gunung Jati Cirebon, keluar tikusnya beribu-ribu menggerogoti bekal dan pelana kuda prajurit Majapahit sehingga bubar karena kebanyakan tikus. Peti dari Palembang ada di tengah perang dibuka keluar demitnya. Orang Majapahit geger karena ditenung demit. Sang Prabu Brawijaya wafat mikraj. Kemudian Kiai Kalamwadi bertutur kepada murid yang bernama Darmo Gandul. Namun semua tadi hanya pasemon atau kiasan. Adapun kenyataannya cerita hancurnya Majapahit itu seperti yang kuceritakan tadi. Negara Majapahit itu besar dan kokoh, akan tetapi bisa rusak karena digerogoti tikus. Biasanya tawon itu bubar karena diganggu orang. Hutan angker banyak demitnya. Bubarnya demit apabila hutannya dirusak oleh manusia untuk dibuat sawah. Tetapi apabila Majapahit rusak karena dari tikus, tawon, dan demit, siapa yang percaya? Apabila orang percaya Majapahit hancur karena tikus, tawon, dan demit, itu artinya orang tidak tajam pikirannya. Cerita yang demikian tadi aneh dan tidak masuk akal, tidak cocok lahir batin, maka hanya untuk hiasan.
Apabila diterangkan dengan jelas, maka artinya membuka rahasia Majapahit, maka hanya diberi perlambangan agar orang berpikir sendiri. Adapun Pasemon tadi artinya demikian. Tikus itu wataknya remeh, tetapi lama-lama apabila dibiarkan akan berkembang biak. Artinya para ulama awalnya ketika baru sampai di Jawa meminta perlindungan kepada Prabu Brawijaya di Majapahit. Sesudah diberi balas merusak. Tawon itu membawa madu yang rasanya sangat manis. Senjatanya berada di anus. Adapun tempat tinggalnya di dalam tala. Artinya tadinya ketika di muka memakai kata-kata yang manis, akhirnya menyengat dari belakang. Adapun tala artinya mentala, tega merusak Majapahit. Siapa yang mendengar pasti marah. Adapun demit diberi wadahi peti dari Palembang. Setelah dibuka berbunyi menggelegar. Artinya Palembang itu melembang, yaitu ganti agama. Peti artinya wadah yang tertutup untuk mewadahi barang yang samar. Demit artinya samar, remit, rungsit. Demit itu juga tukang santet. Adapun jelasnya demikian. Hancurnya negeri Majapahit disantet dengan cara samar. Ketika akan menyerang tidak ada tantangan apa-apa. Menyamar hanya untuk menghadap ketika hari raya Grebeg. Mereka dikejutkan orang Majapahit tidak siap senjata. Tahu-tahu Adipati Terung sudah membantu Adipati Demak. Sejak zaman kuno belum pernah ada kerajaan besar seperti Majapahit hancur dengan disengat tawon serta digerogoti tikus saja. Bubarnya orang sekerajaan hanya karena disantet demit. Hancurnya Majapahit suaranya menggelegar, terdengar sampai ke negara mana-mana. Kehancuran tersebut karena diserang oleh anaknya sendiri dibantu, yaitu Wali Delapan atau Sunan Delapan yang disujuti orang Jawa. 9-nya Adipati Demak. Mereka semua memberontak dengan licik. Keajaiban alam. Kemudian lagi kata Ki Kalamwadi. Guruku Raden Budi Soekardi meriwayatkan sebelum Majapahit hancur, burung kuntul itu belum ada yang memakai kuncir. Setelah negara berpindah ke Demak, keadaan di Jawa juga berubah. Lantas ada burung kuntul memakai kuncir. Prabu Brawijaya disindir. Kebu kombang atine entek dimangsa tumok kinjir. Kebu artinya kerbau, yakni raja kaya. Kombang artinya diam tapi suaranya riuh, yaitu Prabu Brawijaya tidak habis pikir ketika Majapahit hancur. Maksudnya dia marah saja, tidak berkenan melawan dengan perang. Adapun tumok kinjir itu kutu babi hutan. Tumok artinya tuman atau terbiasa. Babi hutan itu juga bernama Andapan, yaitu Raden Pata ketika sampai di Majapahit bersujud kepada ayahandanya Sang Prabu. Waktu itu diberi pangkat, artinya mendapat simpati dari Sang Prabu, tapi akhirnya memerangi dan merebut tahta. Tidak berpikir benar dan salah, sampai Sang Prabu tidak habis pikir. Adapun kuntul memakai kuncir itu Pasemon Sultan Demak. Ia mengejek-ejek kepada Sang Prabu karena agamanya Buddha kawa kafir kufur. Makanya Gusti Allah memberi Pasemon Gito kuntul kunciran. Artinya lihatlah tengkukmu, ibumu putri Cina, tidak boleh menghina kepada orang lain beragama. Sang Prabu Cimbun itu berasal dari 3 benih, asalnya Jawa. Maka Sang Prabu Cimbun besar hati menginginkan tahta raja, ingin cepat kaya sesuai sifat ibunya. Adapun berani tanpa pikir itu dari sifat Sang Arya Damar, karena Arya Damar itu ibunya putri raksasa, senang minum darah, sifatnya sia-sia. Maka ada kuntul memakai kuncir. Itu sudah kehendak Allah. Tidak hanya Sunan Demak sendiri saja yang memperingati mengakui kesalahannya, tetapi juga para wali lainnya. Apabila tidak mau mengakui kesalahannya, dosa lahir batin. Maka namanya wali diartikan, wali kan dibaiki membalas kejahatan.